Assalamualaikum, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin dan jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Nah, berhubung saat ini masih dalam suasana lebaran, bagaimana kalau aku berikan inspirasi berbikinan kue yang mudah, simple, bahan-bahannya pun simple-simple aja. Gak perlu banyak bahan, yuk langsung aja ke cara membuatnya. Berhubung aku mau bikin kue bangkit kacang, tentunya aja bahan lemaknya menggunakan minyak masak. Gimana kalau aku sedikit modif untuk bahan minyaknya, separuh aku ganti dengan margarin butter. Untuk mereknya aku pakai Blue Band Cake and Cookies ya. Nanti pas dipanggang bakalan keluar aroma butter dan rasanya pun akan jauh lebih gurih dari resep aslinya. Untuk margarinnya bakalan aku lelehkan dulu bersama dengan minyak. Caranya ditim aja sampai margarin menjadi cair aja. Caranya dalam satu wadah masukkan gula halus. Untuk gulanya aku pakai gula pasir yang di blender sampai halus. Selanjutnya diikuti dengan minyak plus margarin cair. Untuk minyak juga margarin udah dalam keadaan dingin, aduk merata cukup sampai tercampur rata antara minyak, margarin juga gula halus dengan menggunakan whisker. Selanjutnya tambahkan garam, tambahkan juga pasta vanila. Untuk pasta vanila opsional aja, boleh di skip ya teman-teman. Nah, selanjutnya cukup dicampur aja sampai rata. Kalau udah, masukkan kacang panjang bersih dari kulitnya juga. Aku belinya di toko bahan kue, sampai rumah tinggal di blender halus dengan blender bumbu. Cara blender kacang panggang cukup di blender aja tanpa penambahan air atau minyak. Cukup di kacangnya aja yang di blender ya teman-teman. Aduk jadi satu antara adonan margarin dan juga gula halus dengan penambahan kacang panggang, sambil lalu masukkan juga tepung terigu. Boleh penambahan tepung terigunya secara bertahap. Oh ya, untuk tepung terigu udah aku sangrai dan aku ayak sebelumnya. Tentunya kalau tepung terigunya udah disangrai akan membuat kue keringnya jauh tahan lebih lama walaupun tidak menggunakan bahan pengawet. Itu salah satu tips ya teman-teman agar kue kering lebaran kamu tidak cepat jamuran. Dicampur aja semuanya sampai adonan bisa kebentuk. Untuk campurannya atau resepnya udah aku paskan, jadi nggak bakalan kekeringan juga. Kalau adonan udah kebentuk, yuk sekarang kita cetak adonannya. Kali ini aku memakai plastik bening untuk alas kerjanya agar mudah untuk memipihkan. Ambil sedikit adonan, tutup dengan plastik di atasnya dan bagian bawahnya juga udah aku alasi dengan plastik. Tekan-tekan dan ratakan dengan menggunakan rolling pin. Ratakan sampai ketebalan yang diinginkan. Kalau aku bentuk ketebalannya di 1 cm agar tidak terlalu tipis. Untuk tingkatan ketebalan bisa kalian sesuaikan aja dengan ketebalan yang kalian mau ya. Selanjutnya buka plastik bagian atas dan cetak dengan spuit. Aku cetak dengan motif bunga. Kalian bisa cetak dengan bentuk spuit yang kalian inginkan ya. Kalau udah kebentuk, sekarang kita ambil adonan yang udah berbentuk bunga dan pindahkan pada loyang. Bentuk semua adonan sampai selesai. Untuk ketebalan adonan aku saranin kalau bisa jangan terlalu tipis ya teman-teman. Aku khawatir nanti adonannya mudah patah kalau kuenya udah mateng. Sambil lalu mencetak, udah aku panaskan oven terlebih dahulu kurang lebih 15 menit sebelumnya. Susun adonan kue bangkit kacang satu persatu, beri sedikit jarak. Untuk loyangnya nggak aku olesi lagi dengan margarin atau Carlo lagi ya, dijamin nggak bakalan lengket. Bahan olesan telur di sini aku pakai 1 kuning telur. Aku beri pewarna kuning telur juga. Aku berinya sedikit aja untuk pewarnanya. Selain itu aku beri juga dengan susu kental manis sedikit aja untuk memberi aroma dan warna shining-shiningnya. Tambahkan juga sedikit minyak agar tidak terlalu kental. Aduk bahan olesan dan bahan olesan kuning telur siap dipakai. Untuk pengolesan pertama, aku olesi adonan di bagian atasnya tipis-tipis aja. Untuk pengolesan pertama ini diberikan sesaat sebelum proses pemanggangan. Cara ini juga dapat menghindari adonan retak di bagian atasnya saat pemanggangan. Jadi bagian atas adonan bakalan rapat dan kokoh. Untuk bahan olesan kuning telur, apabila terlalu kental boleh ditambahkan minyak sedikit-sedikit aja untuk penambahan minyaknya. Pengovenan yang pertama aku panggang 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Pengovenannya selama kurang lebih 10 menit karena oven aku cukup besar, atau sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing ya teman-teman. Setelah 10 menit keluarkan dari oven dan akan aku tunggu sampai kuenya tidak terlalu panas. Setelah kuenya tidak terlalu panas, cukup hangat-hangat aja, akan aku olesi kembali di bagian atas kuenya dengan kuning telur. Untuk pengolesan kuning telur yang kedua lakukan secara cepat agar kuenya tetap hangat ya teman-teman. Lalu oven kembali di suhu kurang lebih 150 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih 25-30 menit sampai kuenya mateng. Tentu pengovenan tidak terlalu lama, nggak apa-apa karena tepungnya juga udah mateng sebelumnya. Setelah kuenya dipanggang kurang lebih 20-30 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, kita simpan dulu sampai kuenya bener-bener dingin. Kalau udah dingin bisa kita simpan rapat-rapat dalam toples agar lebih tahan lama lagi dan tidak cepat berjamur tentunya.
Kalau biasanya kue bangkit kacang jadul ini biasanya memiliki tekstur yang padat dan sedikit keras, beda halnya dengan kue yang satu ini. Kue bangkit kacang yang aku bikin teksturnya kokoh, tetapi dia mudah sekali rapuh karena dia renyah, tidak keras ya teman-teman, lembut dan tidak memerlukan effort tinggi untuk mengunyahnya. Selain itu untuk rasanya, selain manis juga ada rasa sedikit asin untuk aftertaste-nya dan juga dia gurih banget. Aroma margarin butternya keluar dan mendominasi sekali, tetapi tidak menghilangkan aroma dan rasa kacang panggang tentunya. Nah itu dia resep kue bangkit kacang versi aku yang sedikit aku modifikasi pada resepnya. Mudah-mudahan kue ini menjadi inspirasi kalian di hari lebaran kali ini. Bikinnya mudah sekali dan bahan-bahannya tentunya terjangkau sekali. Terima kasih kalian selalu dukung YouTube channel Enisa Yuliati. Wassalamualaikum dan bye-bye.